Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami dengar firman-Mu, ampuni setiap salah dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke 24-25. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Dan ini firman Tuhan, ini adalah pengalaman Salomo. Pengalaman Salomo ketika dia melakukan seperti ini. Nanti ada orang berkata begini, kok menyebarkan harta nanti kita makan apa? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memanage keuangan yang ada. Mana yang diprioritaskan utama. Dalam kehidupan kita ini yang diprioritaskan utama adalah ketika kita mendapatkan berkat Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, yang pertama kita prioritaskan adalah 1/10. Kedua, itu adalah persembahan khusus. Dan ketiga, itu adalah pemberian sukarela kepada hamba Tuhan atau kepada gembala atau kepada pendeta. Kita memanage dulu ini, baru kita mengelola yang lain. Dengan cara apa? Kita bisa memanage keuangan dengan yang ada. Dengan cara kita mengembangkan uang yang ada. Dengan cara bagaimana? Entah kita buka warung atau kita buat bisnis yang ada. Ya, bisnis apa? Banyak yang bisnis yang ada istilahnya seperti kita contohnya kita kerjasama dengan seseorang dan itu akan bagi hasil contohnya. Tapi yang terutama itu yang tadi yaitu 1/10, baru persembahan khusus, baru persembahan kepada hamba Tuhan, itu pemberian dengan sukarela. Itu ada ayat-ayatnya, nanti kita akan pelajari firman Tuhan ini. Tapi dua hal aja dulu yang kita akan pelajari, ya, yaitu di dalam kitab Malaiki. Ya, kita akan lihat kalau di sini ada yang menyebar harta, dan kita akan melihat di kitab Malaiki. Kitab Malaiki, jadi Lembaga Alkitab Indonesia cetak itu di kitab yang paling terakhir dari Perjanjian Lama, Malaiki 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Bahwa aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi aku berkata dengan cara bagaimanakah kamu harus kembali? Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan 1/10 dan persembahan khusus?
Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, kita akan melihat di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai persembahan persepuluhan dan khusus. Itu diutamakan dulu, ya. Kita beri itu kepada Tuhan melalui hamba Tuhan, supaya di ayat yang ke-11 itu, supaya kita baca di ayat yang ke-11 supaya kita ngerti sama-sama pahami. Ayat yang ke-11 sama-sama supaya kita pahami. Ayat yang ke-11 katakan, aku akan di Malaikat 3:11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi belalang pelahap itu dihardik, dikeluarkan ketika kita mau belajar untuk memberikan. Tadi di sini dikatakan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Mengapa? Karena mereka prioritaskan ini dulu. 3. Tapi berdua kita belajar ini. Nanti saya kita akan belajar minggu depan ya. Nanti kita akan belajar minggu depan. Yaitu persembahan sepersepuluhan dan persembahan khusus. Ini 2. Persembahan persepuluhan sama khusus, dan yang kita lakukan juga yaitu persembahan sukarela berikan kepada gembala atau kepada papa rohani, orang tua rohani, atau kepada setiap gembala yang Tuhan gerakkan untuk memberi. Kita beri, Tuhan gerakkan. Ada 3. Dan ketika kita melakukan ini, maka firman Tuhan katakan 3 hal ini. Dan ketika kita memberi, kata firman Tuhan, beri tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Ketika kita memberi kepada seseorang, kalau bisa kita dan Tuhan yang tahu. Kalau bisa. Jadi ketika kita memberi, maka akan banyak yang kita akan alami, berkat-berkat yang kita alami. Yang penting kita memberi dengan sukacita. Hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, kepada kita semua, kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Firman Tuhan ini memberikan kita motivasi kembali, bahwa kita belajar untuk memberikan namanya sepersepuluhan dan persembahan khusus, serta persembahan yang ketiga ini kita akan pelajari minggu depan. Persembahan
khusus. Jadi ketika kita memberikan persembahan khusus, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Persembahan sukarela itu khusus kepada kalau perjanjian lama katakan nabi, ya, khusus kepada nabi-nabi, rasul-rasul, ya, dan kepada sepersembuhan dan persembahan khusus. 3 hal ini kita belajar untuk lakukan, dan ketika kita memberi kepada orang lain juga, maka kita akan lebih lagi diberkati. Karena apa? Kita memanage keuangan kita. Dan kita belajar untuk memanage keuangan, karena saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh sampaikan ini. Apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan? Karena yang saya alami saat ini adalah bagaimana kehidupan saya untuk memanage keuangan dengan baik. Dan firman Tuhan datang pada saat ini, bagaimana kita memanage keuangan. 3 hal tadi yang kita harus belajar lakukan supaya kita diberkati lebih. Dan firman Tuhan katakan kembali ke Amsal tadi 11 ayat 25, tetapi menahan siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Menjadi tantangan. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang berkat, banyak yang memberi, ya. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi, dia diberi kelimpahan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Menjadi tantangan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi tantangan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita menjadi ketika kita melakukan sangat berat. Sangat berat. Dan hati ini terkadang, mengapa saya harus beri? Nanti saya makan apa? Saya masih butuh ini, butuh itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, mari kita belajar memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini banyak sekali yang kita harus lakukan. Banyak sekali yang kita harus lakukan. Dan
Tuhan mau dalam kehidupan kita melakukan firman Tuhan itu dengan kasih. Melakukan firman Tuhan itu dengan kasih. Ketika kita memberi, jangan harapkan untuk jangan kita mengharapkan supaya dia memberi kembali lebih dari apa yang kita beri. Tapi mari kita mau belajar. Kita beri bukan karena kita bercukupan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah cukup. Puji Tuhan banget. Dalam konteks keuangan. Berkelimpahan, puji Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita mau belajar. Karena kalau kita berbicara mengenai cukup, manusia tidak akan merasa cukup. Oleh sebab itu kita yang ada pada saat ini, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kita mau dekat dan kita mau belajar. Saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun tetap berkata Tuhan baik. Sekalipun kita pernah mungkin berpikir, kenapa harus dialami seperti ini Tuhan? Kenapa masalah yang begitu berat saya alami saat ini? Tapi Tuhan mau dalam kehidupan Anda dan saya. Berserah, panggil nama Tuhan, berseru, panggil nama Tuhan. Dan belajar melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Itu adalah perkataan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita mau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Dia, karena waktunya sudah sangat singkat. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan mau melihat apakah kita mau melakukan firman Tuhan atau tidak. Dia mau melihat juga ketika kita lakukan, apa kita melakukan dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati atau dengan kesombongan. Tuhan melihat ketika kita memberi dengan ketulusan hati, maka Tuhan akan memperhatikan lebih lagi dalam kehidupan. Mari kita tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Siapapun kita, mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sudah meminta kepada Tuhan, tapi kenapa belum dijawab? Yang Tuhan mau dalam hidup kita.
ketulusan hati melakukan firman. Kita mau mengembalikan milik Tuhan. Kita mau memberikan persembahan khusus. Kita mau memberikan persembahan sukarela kepada gembala. Kita mau memberikan buah sulung. Kalau orang yang baru bekerja, firman Tuhan katakan beri buah sulung kepada hamba Tuhan. Beri atau kepada imam, beri buah sulung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap setia sama Tuhan. Tuhan mau dalam kehidupan kita melakukan firman. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Engkau melihat isi hati kami. Engkau perhatikan isi hati kami. Bahwa kami tetap ada di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam aturan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak ada di dalam aturan-Mu Tuhan. Tidak ada di dalam hukum-hukum-Mu. Tidak ada di dalam norma-norma-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kami mau belajar melakukan firman-Mu. Berkati sidang jemaat Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Karena kami tahu bahwa Tuhan kami ajaib. Tuhan kami luar biasa. Yang sanggup memberkati kehidupan kami. Kami mau belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau mengembalikan sepersepuluhan. Kami mau memberikan persembahan khusus. Kami mau belajar untuk memberikan persembahan sukarela. Sebab itu adalah ajaran firman. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkaulah Tuhan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan berita firman-Mu pada saat ini. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan bisnis mereka. Tuhan berkati, baik pun Tuhan sebagai Tuhan dokter, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Tuhan berkati dengan cinta kasih-Mu sebagai Tuhan marketing yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan berkati Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati bangsa yang ada dimanapun. Karena kami tahu kuasa-Mu yang berkarya. Berkati umat-umat-Mu. Setiap persoalan masalah mereka Tuhan berikan jalan keluar. Sebab kami tahu kami punya Tuhan yang ajaib.
Terima kasih Bapak, terima kasih, berterima kasih. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, selamatkan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami Indonesia ini, dari Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT, RW, tentara, TNI, Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Dan kami tetap berdoa Tuhan, sebagaimana firman berkata, berdoa buat bangsa Israel. Kami berdoa, kami memberkati bangsa Israel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati bangsa Israel dari Presiden, Perdana Menteri sampai kepada RT RW, mereka di sana Tuhan berkati, sipil juga Tuhan berkati. Tuhan, kami serahkan hidup kami, berkati para rabi-rabi juga di Israel, Tuhan berkati. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan berkati, Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami kepadamu. Dengan ucapan syukur kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.